Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berlanjut masih di pembelajaran housekeeping di kelas 12 perhotelan. Adapun materi untuk kali ini adalah pembersihan dan penataan kamar tidur atau bedroom. Setelah nanti kalian mempelajari kegiatan pembersihan dan penataan kamar tidur atau bedroom, maka tujuannya yang diharapkan adalah peserta didik dapat menganalisis dan melaksanakan pembersihan dan penataan kamar tidur atau bedroom sesuai dengan standar operasional prosedur. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan adalah: pertama, menganalisis teknik dan metode pembersihan di kamar tidur. Yang kedua, membersihkan perlengkapan kamar tidur atau dusting sesuai dengan standar operasional prosedur. Lalu menganalisis persiapan alat, bahan pembersih, dan kelengkapan proses pembersihan kamar tidur. Yang keempat, melengkapi gas supply kamar tidur sesuai dengan standar operasional prosedur. Indikator pencapaian kompetensi berikutnya adalah membersihkan lantai tempat tidur atau mopping sesuai dengan standar operasional prosedur, melakukan final check sesuai standar operasional prosedur, dan yang terakhir dapat menyajikan hasil pekerjaan proses pembersihan kamar tidur dan perlengkapannya sesuai dengan kualitas maupun kuantitas pembersihan yang dipersyaratkan. Berikut ini adalah teknik dan metode pembersihan di kamar. Yang pertama, perlengkapan kamar atau perabot kamar atau room equipment atau furniture perlu dibersihkan dari debu dan kotoran lain setiap saat. Selanjutnya, pembersihan dilakukan setelah menata tempat tidur. Yang ketiga, pembersihan peralatan dilakukan urutan atau searah perputaran jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Yang keempat, teknik pembersihan perabotan kamar dimulai dengan dusting, dam dusting, polishing, dan glass wiping. Teknik dusting di kamar tidur yang baik dan benar meliputi: pertama, dry dusting, yaitu pembersihan debu dengan menggunakan lap kering seperti yang lazim dilakukan sehari-hari. Lalu ada juga dam dusting, yaitu membersihkan debu dengan menggunakan lap lembab atau setengah basah sehingga debu akan menempel di lap tersebut, tidak berterbangan kemana-mana. Adapun langkah-langkah membersihkan perlengkapan atau dusting, yang pertama, pindahkan atau geser barang-barang yang ada di atas meja atau furnitur dengan teratur supaya mudah diletakkan kembali ke tempat atau posisi semula. Berikutnya, lipatlah lap itu dengan rapi. Bersihkan semua perabotan kamar agar tidak ada bagian yang terlupakan atau terlewatkan. Lakukan dengan cara yang teratur atau berurutan. Mulailah mengerjakan dari serambi kamar atau tempat lain yang telah ditentukan. Kemudian dilakukan dengan urut-urutan atau berputar sesuai dengan arah jarum jam. Secara berkala, perabotan ini perlu juga disemir dengan semir perabotan rumah atau furniture polish. Bila perlu, lakukan pembersihan dengan lap lembab. Perhatikan pada bagian-bagian yang kecil antara lain laci, meja, bola lampu. Dan jangan lupa membersihkan bagian bawah alat-alat yang bisa diangkat seperti lampu duduk dan. Setelah semuanya bersih dari debu, taruh lap tersebut pada tempatnya. Kemudian ambil perlengkapan dan bahan pembersih kaca untuk membersihkan kaca jendela, pintu, cermin dengan metode yang benar menggunakan glass wiping. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam teknik dan prosedur pembersihan. Yang pertama, kerjakan pembersihan dari bagian atas ke bawah. Furnitur yang kainnya dilindungi dengan logam atau besi
Diberi alas dari plastik atau karton agar tidak meninggalkan noda bekas karat. Berikutnya, sambil mendusting, Anda periksa kelengkapan gas suppliers yang sudah terpakai atau kurang untuk diganti pada saat Anda melengkapi gas suppliers. Selanjutnya, tahapan atau prosedur dalam melengkapi gas suppliers kamar tidur. Nah, prosedur restocking yang harus dilaksanakan oleh room attendant adalah: pertama, persiapkan persediaan gas suppliers dalam room attendant trolley secara teratur, secara rapi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Berikutnya, cek terlebih dahulu gas suppliers mulai dari pintu masuk, kloset, dressing table, TV, coffee table, night table agar melengkapinya dengan cepat dan tepat. Berikutnya, dalam melengkapi kebutuhan tamu harus dicatat di dalam room attendant control sheet. Hal ini mutlak harus dilakukan agar tertib administrasi. Nah, untuk pengendalian pemakaian gas suppliers serta untuk mengetahui jumlah pemakaian gas suppliers setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Berikutnya, membuat catatan khusus di dalam kolom remake pada kolom attendant control sheet atau logbook yang belum lengkap agar dapat dilengkapi oleh room attendant shift berikutnya. Adapun perlengkapan gas suppliers yang harus tersedia antara lain: untuk pintu dilengkapi dengan door knob menu atau do not disturb sign. Lalu closet wardrobe ya, dilengkapi dengan hanger pria dan wanita, sign, laundry bag, laundry list, dry cleaning list, and PO list ya. Lalu dressing table, di atasnya atau di sekitarnya disediakan stationery holder yang berisi brosur, gas questionnaire, postcard, red sheet, amplop, lembar kertas surat, lembar kertas fax, room service menu, lalu tray dengan water jug dan drinking glass. Berikutnya, TV dengan video program atau TV program, lalu 10 card petunjuk, lalu penggunaan hand iron, safe deposit box ya, night table, night lamp, service directory book, lalu memo pad, ballpoint telepon ya, coffee table ya, yang di atasnya dilengkapi dengan message atau extract. Proses berikutnya adalah membersihkan lantai kamar tidur. Perhatikan arah dari mana pertama kali membersihkan lantai. Ambillah tempat yang terjauh dahulu. Jangan lupa bersihkan sudut-sudut dan kolong-kolong sekaligus untuk melihat apakah ada barang-barang kecil milik tamu yang terjatuh. Untuk lantai permadani atau karpet dibersihkan dengan penyapu permadani ya, atau box sweeper, dan alat menghisap debu atau vacuum cleaner. Untuk jenis lantai yang lain dibersihkan dengan cara menyapu dan mengepel, damp sweeping atau mopping. Bersihkan lantai dari serambi dan diteruskan di dalam kamar. Terakhir, pada pintu masuk. Jangan lupa menyapu di tempat yang tersembunyi seperti di bawah meja, di balik pintu, dan lain-lain. Vakum dilakukan pada area bedroom dan bedroom. Untuk pemeriksaan terakhir atau final check, bagian-bagian dan tempat yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan terakhir adalah: jendela harus tertutup, night curtain dan glass curtain dalam posisi yang benar, pemanas terpasang kembali, seat terpasang dengan rapi, lampu nyala dan gambar telah bersih, lalu penerangan berfungsi, TV, radio, dan alat elektronik lain bekerja. Bar kecil telah penuh, tidak ada noda di cermin atau permukaan benda. Pintu tertutup, pintu bebas dari tanda room attendant, di bawah karpet dan sekitar perabot semua telah bersih. Demikian materi pembelajaran untuk saat ini. Mudah-mudahan
bisa bermanfaat. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.